Oke, baik teman-teman semuanya, di video yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara melakukan input data, kemudian integrasi ke master kandang dan lain sebagainya. Kemudian di kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pencatatan atau melakukan pengeluaran penjualan ya di form input transaksi. Nah, jadi caranya kita yang pertama ini kemarin sudah dibahas ya, yang untuk input. Nah, kita masuk ke dashboard penjualan. Nah, di dashboard penjualan ini meliputi ringkasan yaitu grafik operasional versus HPP kilogram ya, kemudian versus HPP butir ya. Nah, jadi di sini itu kita akan ketahuan misalkan untuk memproduksi 1 kilo telur itu membutuhkan biaya berapa atau 1 butir berapa. Nah, ini jadi nanti kelihatan kira-kira mana yang kandangnya masih belum maksimal dan sebagainya. Otomatis kan kita ngitungnya kan kerugian gitu ya. Tapi kalau kita breakdown per kandang nanti kelihatan. Misalkan per hari ini dari 1000 ekor itu cuman ngasilin contoh ini kasus yang sudah kita buat di kandang A. Jadi hari ini tanggal 10, 11 dan 12 itu ada 40 kilo telur, 45 kilo telur dan 51,5 kilo telur ya. Nah, jadi dari sini itu kalau kita cari tahu ya, jadi sum HPP-nya per butir itu 1.300 kalau yang 40 kilo. Nah, yang ini 1.200 dan yang di kandang yang di tanggal 12 itu 1.100. Nah, artinya semakin tinggi kilonya itu harusnya semakin bagus. Nah, tapi kalau jumlah kilonya semakin rendah, otomatis biayanya semakin membengkak gitu. Karena kan total operasionalnya kita bagi dengan jumlah telur. Nah, kemudian baru ketemu nanti per kilonya kita ketemunya berapa begitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian input data di sini. Nah, cara melakukan proses input data ya. Jadi buat teman-teman semuanya, contoh kita ini ada data kandang A atau misalkan teman-teman semuanya pengen ditampilkan di kandang B misalkan. Nah, jadi kita menyarankan untuk melakukan input penjualan itu ini harus kita lihat dulu contoh misalkan di kandang A. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ketika kita memasukkan input penjualan ini, kita akan melihat karena di sini ada total harian per ekor di sini ya. Jadi ada total harian per ekor di sini. Nah, sehingga di sini nanti akan ketahuan kira-kira perharinya berapa begitu. Nah, contoh hari ini kita masukkan kandang nomor A ya. Kemudian dengan penjualan misalkan penjualan ke-1 customernya itu adalah contoh Indah begitu. Nah, kemudian nama barangnya, nah di sini sudah kita siapkan ada telur, afkir, pupuk dan sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan omset ya. Oke, kita isi saja telur ya. Nah, kemudian jumlah kilonya ya itu contoh misalkan dia beli 25 kilo begitu ya, 25 kilo. Nah, jadi kita ambil acuan di tanggal 26. Jadi di tanggal 26 ini kan menghasilkan di tanggal 11 ya, tanggal 11 ini menghasilkan 45,3 kilo. Nah, jadi kita bisa cek nanti ketersediaannya tinggal berapa begitu. Nah, jadi kita di sini 25 kilo ya. Harga per kilo atau per ekor ini kalau untuk ayam ya, untuk yang ayam afkir. Nah, jadi harga per kilo kira-kira dijual dengan harga Rp27.000. Nah, nanti omsetnya ini per harinya per 25 kilo kita dapat 675.000. Nah, total operasional harian per ekor. Nah, itu atau per kilo ya ini ya maksudnya ya. Nah, jadi di sini kita harus masukkan data tanggal 11 ini, teman-teman. Nah, jadi misalkan HPP per kilo. Nah, itu kan di sini HPP-nya sudah 19.700 ya. Lumayan tinggi nih HPP-nya. Jadi ini kita tinggal masukkan 19.702. Nah, sehingga dengan penjualan senilai 25 kilo itu operasionalnya itu adalah 492.550 dan profitnya ketemunya segini, teman-teman. Oke, di sini kita catatan oke begitu ya. Oke, kita simpan di sini. Data sudah tersimpan. Ya. Kita coba cek di bagian data ya. Kita akan coba cek di bagian data.
bagian data kita tinggal klik di sini histori penjualan. Nah, ini. Jadi datanya sudah masuk indah di sini. Jumlahnya 25 kilo ya, 25 kilo. Kemudian di sini total operasionalnya, nah sudah kelihatan itu teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan nanti profitnya minus ya, yang pasti dia nanti akan minus. Gitu. Nah, dan ini bisa dilakukan untuk di semua kandang, teman-teman semuanya gitu. Nanti tinggal laporan akhir, tinggal dilakukan balance begitu supaya mungkin bisa menyesuaikan begitu ya untuk proses ininya keluar masuk dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman semuanya ingin dibuat surat jalan, di sini tinggal klik di bagian sini. Bagian klik surat jalan ini. Nah, surat jalan tinggal diklik. Nah, contoh misalkan tadi dari kandang A, nah nomor transaksi ini kita hapus. Ya, kita hapus, kita kembali lagi back yang sebelumnya. Sebentar. Di history penjualan ya, kita back. Kita klik transaksi hari ini. Nah, ini kandang A PJL ya. Kita masuk lagi ke surat jalan. Nah, kita transaksinya kita klik di sini, teman-teman semuanya ya. Nah, jadi nomor transaksi ini ya, customernya Indah, telur kira-kira kuantitinya 25 kilo, harga per kilonya kira-kira kita coba cek harga per kilonya itu tadi 27.000 ya. 27.000, kita masuk lagi ke surat jalan. Harganya 27.000 ya, grosir. Di sini catatan, nah total penjualannya tadi tinggal di copy paste saja yang bagian total penjualan ya. Total penjualan ini 675.000. Nah, jadi di sini kita tinggal hitung 675.000. Nah, seperti ini. Jadi secara otomatis datanya masuk. Kalau misalkan teman-teman ada menggunakan diskon silahkan, kalau ada PPN juga silahkan. Nah, jadi data ini sudah bisa langsung dilakukan printing. Jadi tidak perlu khawatir, di bagian kanan ini ada guide-nya, ada penunjuknya atau navigasi, itu tidak perlu dihapus. Jadi teman-teman soalnya tinggal cukup isi di sini, atau mungkin ini mau ada websitenya dikasihkan, terserah juga bisa. Nah, dari sini kalau mau di printing ya, itu bisa juga. Jadi kita masuk ke file print ya, langsung di print. Nah, ini sudah terformat ya, jadi teman-teman semuanya. Jadi ini tinggal download di halaman yang pertama, tinggal print di halaman yang pertama saja. Begitu untuk proses input penjualan dan juga proses input surat jalan ya. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk prosesnya teman-teman semuanya. Terima kasih.